wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di kelas yang sama di 12 MIPA 4 ya. Nah kemudian kalian sedang dalam keadaan sehat semua. Semua hadir hari ini? Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini mari kita bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Semua membaca Bismillahirrahmanirrahim terutama untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama lain silakan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah untuk hari ini sebelum mengawal pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Ini adalah bentuk asesmen diagnostik untuk kalian. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Berapa orang? Jongkang tangannya, semua siap belajar? Siap. Kemudian juga Ibu mau menanyakan persiapan kalian dari rumah. Siapa yang sudah sarapan? Berapa orang sudah sarapan? Semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan hari ini? Gak ada? Ya berarti kalian siap semua untuk belajar karena perutnya sudah terisi semua. Kemudian tadi selama perjalanan dari rumah ke sekolah, siapa yang jalan kaki? Berapa orang yang jalan kaki? Langsung aja, berapa orang jalan kaki? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rumah kalian dekat ya? Nah, alhamdulillah juga berarti kalian tidak usah mengeluarkan ongkos ya untuk kesini. Berarti tidak ada penghalang untuk kalian belajar. Bisa sampai ke sekolah dengan waktu yang tepat dan tidak terlambat. Yang naik motor berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, wah 18 orang. Nah itu juga mudah-mudahan kalian tetap lancar, kemudian hati-hati selama menggunakan kendaraan. Berarti tidak ada penghalang untuk juga ke sekolah. Ada yang diantar oleh orang tuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, apalagi yang diantar oleh orang tua, berarti untuk ke sekolah kalian nyaman, tinggal duduk manis kemudian sampai ke sekolah. Nah berarti kesimpulannya untuk hari ini kalian siap untuk belajar matematika. Ya siapapun yang mengajari sekarang hari ini kalian belajar matematika dengan Ibu. Nah kalau kalian sudah siap belajar maka kita akan mudah, perut sudah kenyang terisi, kalian tidak terlalu capek. Kali-kali hanya 5 orang yang jalan kaki ya, pasti rumahmu dekat kan? Jadi tidak terlalu menguras energi. Maka kesiapan kalian untuk belajar sudah sangat siap ya. Sekarang konsentrasi. Untuk hari ini Ibu akan membahas tentang statistika, yaitu tentang bagaimana sih cara mencari rata-rata ya. Nah, statistika itu selalu digunakan oleh kita dan selalu kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak akan kesulitan. Misalkan saja kalian ingin mencari data jumlah siswa di SMA Negeri 4 Bogor yang laki-laki misalkan gitu, rata-rata ada berapa, kemudian yang perempuan ada berapa. Atau bisa juga kalian mengambil data tentang tinggi badan. Nah tujuannya adalah supaya kalian bisa menggunakan data itu untuk memberikan atau untuk membuat sebuah analisa. Nanti arahnya adalah kepada penelitian ilmiah. Jadi dasar yang kalian pelajari pada statistika nanti untuk pembelajaran statistika itu adalah sebagai dasar bagaimana kalian melakukan penelitian ilmiah. Ya. Melakukan rata-rata itu juga kita bisa membuat sebuah analisis dari hasil data yang kita olah, karena statistika adalah ilmu pelajaran atau ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai kalian harus bisa menganalisis data menjadi sebuah kesimpulan. Nah itu adalah statistika. Tujuannya adalah supaya kalian mampu mengolah data menjadi sebuah kesimpulan yang terbaik ya. Nah itu adalah hal yang harus kalian capai jika mempelajari statistika. Sudah paham sampai di sini? Nah, untuk mencari rata-rata biasanya, contohnya misalkan kalian menemukan suatu data percobaan.
misalkan nilai matematika kelas 12 IPA SMA Negeri 4 Bogor gitu ya. Nah, untuk yang kalian pelajari karena siswa SMA Negeri 4 Bogor kelas 12 itu jumlahnya rata-rata sekitar 300 orang kan? Maka tidak bisa kita hitung sebagai data tunggal, tapi data ke kelompok. Nah, untuk mencari rata-rata data kelompok, maka kalian tinggal mengisi data tabel. Misalkan ada data seperti ini. Dan ini nilai misalkan gitu ya. Kemudian ini frekuensi. Nah, nanti untuk menghitung rata-rata, maka biasanya kita menggunakan nilai XI. Dan nilai XI itu apa? Nilai XI adalah nilai eksternal. Jadi kalau datanya itu punya misalkan yang punya nilai 5 sampai kita 5 misalkan atau 50 lagi ya sampai intervalnya misalkan 50 51 ini ya. Kemudian frekuensinya misalkan di sini ada 20, kemudian di sini 150, kemudian di sini yang banyak-banyak lah misalkan 10 ya. Ini contoh saja ya, 10 misalkan, kemudian ini 5, kemudian ini 25, kemudian di sini 20. Nah, sekarang siapa mau mengisi nilai XI ke depan? Ya, siapa namanya? Julia. Mangga Julia, silakan kerjakan nilai XI-nya berapa? Oke, betul jawabannya Julia. Oke, betul, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Julia. Kalian paham yang dimaksud dengan XI adalah titik tengah. Artinya kamu tinggal mencari antara 50 sampai 50. Titik tengahnya berapa? Tadi Julia gimana cara mencarinya? Aku pakai itu kan Tangan. Iya, pakai Boleh, tangan. silakan. 50, 52, 53, 54. Tengah-tengahnya? Ya, oke. Selanjutnya ke bawahnya boleh juga kita menghitung kembali antara 55 sampai 59, betul di ya. Boleh juga kita menambahkan dengan ini. Betul. Siapa tadi yang jawab? Ya, bagus. Jadi boleh juga tambahkan dengan interval kelas. Jadi interval kelasnya berapa ini? 5 kan? Berarti tinggal jumlahkan 52 tambah 5 jadi 57 tambah 5 jadi 52 tambah 5 jadi paham semua? Oke, sekarang untuk mencari rata-rata maka kamu butuh satu kolom lagi yaitu kalikan FI kali SI. Siapa yang mau ke depan? Bawa kalkulator berapa Pak? Ya, siapa namanya? Siapa? Gina. Ya, ayo Gina. Apa kalkulator? Kalau bisa pakai kalkulator. Terima kasih. Betul jawabannya anak-anak? Betul ya, karena sudah pakai kalkulator. Tapi yang dikalikan oleh Gina itu yang mana saja, Gina? Yang FI kali X berarti 10 kali 50 seterusnya sampai ketemu nilai 2010. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu bagaimana mencari rata-rata? Tanpa ibu harus kasih tahu. Ya, siapa namanya? Cut. Ya, Cut, coba. Bagaimana cara mencari rata-rata kalau tabelnya sudah diketahui seperti ini?
rumusnya dulu, sementara Cut, rumusnya dulu, nanti sisanya kita berikan ya. Oke, betul jawabannya? Kalau mencari rata-rata, ya bagus sekali yang dikerjakan oleh Cut. Jadi kalau mencari rata-rata suatu data yang sudah ada tabelnya seperti ini sudah bagus. Artinya kalian harus punya jumlah dari sini kan? Ya. Jumlah dari FI kali XI nanti berapa? Kemudian jumlah mana lagi yang kalian punya? Frekuensi. Jumlah frekuensinya berapa? Ayo. 10. Kemudian jumlah ininya? 4.300. Apa namanya? Supaya kamu olahraga gerak-gerak. Boleh pakai kalkulator. Apa namanya Ilham? Jadi kita akan cari di situ. Oke, maka betul tidak boleh Ilham? Jadi, apa kira-kira kesimpulannya rata-rata nilai matematika kelas 12 IPA SMA Negeri 4 Bogor yang kita pro ini rendah sekali, ini kan hanya contoh ya. Berapa aja kesimpulannya? 62,35. Nah sekarang kalau KKM-nya 75 lolos gak? Tidak. Ini karena contoh, berarti itu ya. Nah itu adalah hal yang harus kalian pahami. Kalian menghitung data, maka kalian harus bisa mengambil kesimpulan. Nah itu yang ibu inginkan. Jadi semua pola pembelajaran itu akan kamu sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini? Ibu lihat kalian sudah mampu, kemudian sudah pandai mengerjakan soal latihan. Insya Allah untuk soal-soal yang lain bisa kalian kerjakan atau kalian cari sendiri di Google, bisa belajar sendiri, kemudian kamu berlatih. Karena matematika tanpa berlatih maka kamu tidak akan bisa mengerjakan soal. Soal matematika tidak pernah sama. Jadi kalau kamu misalkan akan belajar menjadi lebih baik, maka kamu harus banyak belajar membahas soal sendiri. Kalau nggak ngerti silahkan bertanya ke guru kalian masing-masing. Insya Allah kalau kalian lakukan itu, maka semua pelajaran tidak akan sulit. Semua pelajaran akan mudah. Kamu akan lebih mudah berinteraksi dengan guru kalau kamu sudah banyak mencari sendiri. Guru hanya menjadi fasilitator untuk kamu. Sanggup seperti itu? Nah, ibu kasih tugas kalian untuk hari ini, berarti kalian sudah bisa memberikan kesimpulan tentang rata-rata dari data yang diberikan oleh guru tentang hasil ulangan matematika. Mudah kan? Ya, kalau belajar seperti ini kalian akan selalu senang. Jadi pelajaran sesulit apapun akan mudah. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini dengan membaca doa, semua membaca alhamdulillahirobbil alamin. Semoga bermanfaat. Kemudian pesan ibu, kerjakan tugas yang ibu berikan, carilah soal-soal latihan dari manapun sumber belajar kalian, baik dari buku maupun dari Google. Setelah itu pelajari, cari cara pemecahannya. Kalau tidak bisa, kalian bisa diskusi ke ibu maupun ke guru-guru yang lain. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.